Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlis sidqi wal wafa wa ba'd. Asatidz yang kami muliakan, para guru yang kami hormati, dan ayah bunda orang tua santri serta ikhwah dan akhwat, semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Di pagi ini insyaallah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka walaupun terbatas jarak. Tapi teknologi memudahkan kita, alhamdulillah. Dan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita kekuatan, merasa cinta, semangat, dan keinginan untuk senantiasa menjalankan sunnah yang sudah beliau bawa. Para ayah bunda, asatidz yang kumuliakan, kemarin kita sudah masuk pada satu bahasan tentang kajian kita tentang pembahasan ilmu dalam Al-Quran, dan insya Allah beberapa hari ke depan kita juga akan terus mengkaji, dan insya Allah kita akan mengkaji satu kitab yang sangat menarik, dan satu kitab ini sangat penting karena jarak antara kita dengan kitab ini ada 1000 tahun lebih. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar, Ibnu Abi Dunya, yang beliau meninggal pada abad ke-3 Hijriah. Sekarang kita pada abad ke-14-15 Hijriah. Jadi ada 1200 tahun jarak antara kita dengan beliau, dan luar biasa, mungkin agak susah kita menemukan dalam tradisi peradaban manapun kitab bisa kekal selama ini. Dan itu kita belum ngomong kitab suci, baru kitab di antara ulama, kitab para ulama kita. Dan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita bahwa Rasul tidak mewariskan kepada kita harta, dan sebelum Rasul meninggal, Rasul juga sempat katakan bahwa seluruh harta yang ditinggalkan oleh Rasul itu menjadi wakaf atau menjadi sedekah. Maka ketika Rasul meninggal, harta-harta yang tinggal itu maka dikelola oleh anak istri Rasul, atau dikelola sebagian besarnya oleh pada khalifah setelahnya. Tapi apa yang diwariskan Rasul setelah itu? Yang diwariskan oleh Rasul SAW setelah itu adalah ilmu. Maka kita seperti mendapatkan sebuah tulisan peninggalan dari kakek moyang kita, bukan dari garis darah, tapi dari garis keilmuan, karena Rasul mengatakan ilmu itu adalah garis waris juga. Maka kita seperti mendapatkan surat dari kakek kita sekitar 1100-1200 tahun yang lalu, dan sampai hari ini masih ada, dan insya Allah beberapa hari ke depan kita akan membahas kitab tersebut. Insya Allah hari ini dan beberapa hari ke depan kita akan membahas kitab dari ulama besar, Al-Alamah Ibnu Abi Dunya, bersama asatidz kita di Baitul Hikmah Nusantara. Dan video ini insya Allah akan diputar terus dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam, dan setelah kajian kita juga akan diberikan beberapa soal, maka para ayah dan bunda masih bisa kesempatan untuk mendengarkan video, kemudian kalau nggak bisa jawab soal bisa diputar ulang kembali sampai jam 10 malam. Jadi buat yang memiliki kesibukan juga bisa diatur waktunya, disesuaikan waktunya dengan waktu belajarnya. Dan tanpa banyak mukadimah, kita mempersiapkan diri, kami kembali mengingatkan untuk selalu mengikhlaskan niat kita, kemudian juga kalau bisa dalam keadaan bersuci dan dalam keadaan yang rapi, karena kita berharap kepada Allah, Allah anugerahkan kepada kita ilmu itu karena dengan ketakwaan. Salah satu takwa itu adalah dengan adab dalam talabul ilmu. Baiklah, silakan menikmati Bapak Ibu seluruhnya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allahu jalla sya'nuhu fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wafilaharakallah, para asatidz wal asatidzat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bisa duduk untuk bersama-sama belajar, bersama-sama mengkaji ilmu. Semoga dengan duduknya kita dan berkumpulnya kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan rahmat kepada kita semua. Wafilaharakallah, hari ini tema yang kita akan bahas adalah tema tentang ukhuwah, karena ukhuwah ini merupakan salah satu di antara thamarat, merupakan di antara salah satu buah ketika seseorang sudah mentazkiyah, mensucikan dirinya. Dan tadi dikatakan bahwa ukhuwah ini adalah juga pendukung bagi kita untuk mentazkiyah nufus kita, mentazkiyah jiwa kita. Kita akan mendapatkan buah dari tazkiyatun nufus, yaitu adalah al-ukhuwah. Dan begitu pula kemudian ketika kita berukhuwah dengan baik, berukhuwah dengan benar, maka kemudian kita pun dalam proses tazkiyatun nufus kita,
maka kemudian kita akan terbantu ketika kita mempunyai saudara, mempunyai kawan yang kemudian kawan tersebut mengingatkan dan mendukung tazkiyah kita. Barakallah, dalam pembahasan-pembahasan yang lalu bahwa kitab-kitab yang dibaca disampaikan memang adalah kitab dari kitab Ibnu Abi Dunya. Tapi dalam kesempatan 2 tema terakhir ini memang dalam syura kami membahas dengan kitab yang lain yang sebenarnya memang di dalam Hazanah karya Ibnu Abi Dunya ada tema tentang 2 tema yang kemudian saya akan sampaikan di dalam kesempatan hari ini. Misal Ikhwan fillah bisa membaca tema tentang ukhuwah di dalam kitab Al-Ikhwan karya Ibnu Abi Dunya, dan tema yang setema dengan tema ta'awun bisa dibaca dalam kitab Qadha al-Hawaij atau kemudian al-Istina' bima'ruf, Istina'ul Ma'ruf. Ini adalah 2 tema yang kemudian 2 kitab yang bisa dibaca atau 3 kitab yang bisa dibaca dengan 2 tema kita kali ini. Tapi izinkan dalam kesempatan hari ini saya membahas dengan beberapa kitab yang lain yang berjudul tentang masalah ukhuwah. Wafilahullah, ukhuwah, kalau kita melihat bahwa ukhuwah itu adalah sebuah nikmat, sebuah karunia yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ketika kemudian kita diberikan nikmat, dan kita kalau seandainya kemudian kita merasakan sebuah kenikmatan, hati kita akan tenang, jiwa kita kemudian akan damai, bahkan kemudian raga kita merasakan kenikmatan dari nikmat tersebut. Karena itu memang ukhuwah adalah sebuah nikmat yang Allah turunkan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Tidak semua kemudian orang-orang berukhuwah, tidak semua kemudian orang-orang bisa bersaudara. Bahkan tidak bisa ya ketika kita mempunyai harta seluas langit dan sepenuh bumi kemudian untuk ya membeli ukhuwah, membeli persaudaraan. Atau kemudian kita tidak bisa mendaki dengan jabatan kita yang tinggi, kedudukan kita yang kemudian tinggi, ya, mendaki ke gunung ukhuwah sehingga kemudian kita bisa merasakan persaudaraan tersebut. Tidak bisa. Ukhuwah kemudian tidak bisa dipaksa dengan teror dan tidak bisa kemudian dirayu dengan bujuk canda, tidak bisa. Tapi ukhuwah itu adalah datang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang kemudian memberikan kepada kita ukhuwah, persaudaraan, hati yang kemudian terpaut. Hanya Allah kemudian yang menyatukan kita semua. Baik yang kemudian menyatukan yang dekat, bahkan kemudian menyatukan yang belum pernah bertemu dengan kita sama sekali. Bayangkan ketika kemudian kita melihat saudara-saudara kita ketika kita haji atau umrah misal. Ketika kita mengetahui bahwa saudara-saudara kita dari berbelahan negeri, ya, dari berbagai penjuru negeri, berbeda kulit, berbeda ras, berbeda kemudian pembicaraan, berbeda bahasa, tetapi kemudian ketika mereka datang dan kita pun kemudian menyapa dengan assalamualaikum, maka kemudian kita bisa merasakan bagaimana kemudian rasa gemuruh bahwa mereka adalah saudara kita, mereka adalah teman-teman kita. Kita tidak merasa asing dengan mereka, kita kemudian merasa nikmat ya ketika berjumpa dengan mereka, walaupun sama sekali kita belum pernah mendengar, belum pernah kemudian kita menyapa mereka, jarak kita yang sangat jauh terpisah, bahkan kemudian komunikasi pun belum pernah kita lakukan, tapi ketika kita mengetahui mereka adalah saudara seiman, maka kemudian kita merasakan ada gemuruh, ada rasa yang bergemuruh, yaitu adalah mereka adalah saudara kita. Maka dari itu ya Allah, ketika kemudian kita mengetahui bahwa ukhuwah ini adalah sebuah nikmat, maka memang yang kemudian kita lakukan adalah harus kita jaga. Ketika kemudian ukhuwah ini adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian harus kita dekap, harus kemudian kita pegang erat-erat agar jangan sampai kemudian ukhuwah ini pudar, ukhuwah ini kemudian lepas sehingga kemudian ukhuwah berganti dengan ya, saling benci dan perpecahan. Maka kalau seandainya kita sudah mendapatkan ukhuwah tersebut, dijaga. Kalau seandainya kemudian ukhuwah kita sudah berpudar, ukhuwah kita kemudian sudah longgar ikatannya, maka kemudian yang kita lakukan adalah bagaimana kemudian kita mengeratkan kembali, mengencangkan kembali tali ukhuwah kita dengan saudara-saudara kita.
Maka iwafarakullah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayatnya, wa allafa baina qulubihim walau law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah lah yang kemudian menghimpun, menautkan hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a, seandainya kemudian engkau menginfakkan, menafkahkan, ya, membelanjakan seluruh harta atau seluruh apa yang kemudian ada di muka bumi ini semuanya, ma'allafta baina qulubihim, tentu niscaya kamu tidak akan dapat mempersatukan hati-hati mereka. Walakinnallaha allafa bainahum, akan tetapi kemudian Allah lah yang kemudian menyatukan, Allah lah yang kemudian menautkan, ya, di antara mereka. Innahu azizun hakim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha gagah dan lagi maha bijaksana. Di sini kita bisa melihat iwafarakullah, seandainya kemudian kita mempunyai harta yang sangat banyak, bahkan kemudian dikatakan ma fil ardi jami'a, seluruh apa-apa yang ada di muka bumi ini semuanya, bukan hanya kemudian uang, bukan hanya kemudian harta yang kecil, akan tetapi semua harta, semua kemudian kekayaan yang ada di dunia ini, dan bukan hanya kemudian benda, semua makhluk yang kemudian ada di muka dunia ini, muka bumi ini, tidak bisa kemudian menyatukan hati-hati di antara manusia. Tetapi Allah lah yang kemudian menyatukan hati mereka. Maka dari itu, wafarakallah, suatu ketika ada salah seorang ulama yang kemudian berdialog dengan Imam Mujahid rahimahullahu taala. Ketika kemudian sang ulama berdialog dengan Imam Mujahid, ya, yang bernama Abdah bin Abi Lubabah, ketika berdialog dengan Imam Mujahid rahimahumullahu taala, Imam Mujahid kemudian bertemu dengan Abdah, lalu kemudian Imam Mujahid memegang tangan Abdah, lalu kemudian Imam Mujahid berkata, idal taqal mutahabbani fillah, jika dua orang yang saling mencintai karena Allah itu berjumpa, lalu kemudian salah seorang di antara keduanya memegang tangannya, lalu kemudian mereka tertawa, maka kemudian tahattat khatayahum kama tahatta warqus syajar, maka kemudian akan berguguran kesalahan-kesalahan mereka, ya, sebagaimana kemudian berguguran daun-daun yang berada di pohon. Qala Abdah, maka kemudian Abdah berkata, faqultu lahu inna hadzal yasir, kalau begitu wahai Imam Mujahid, kalau begitu ini adalah perkara yang mudah. Maka kemudian Imam Mujahid mengatakan, la taqul dzalika, janganlah engkau mengatakan demikian, fa innallaha yaqul law anfaqta ma fil ardi ma allafta baina qulubihim, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, seandainya kemudian engkau membelanjakan seluruh harta, seluruh apa yang ada di muka bumi ini untuk menautkan, menyatukan hati mereka, niscaya engkau tidak akan bisa mempersatukan hati mereka. Maka iwaflahakullah, ini sebuah kenikmatan yang sangat besar. Ini kenikmatan yang lebih nikmat dibandingkan kemudian kenikmatan yang lainnya. Dan iwaflah rahimakallah, kenikmatan ukhuwah itu adalah juga kenikmatan kita bisa beribadah, karena ukhuwah ketika kemudian kita bisa bersaudara dengan sesama muslim itu merupakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat utama. Maka dari itu wafarakallah, sungguh bahwa ukhuwah itu merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ya, dalam riwayat yang lain Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya innar rahima la taqta'u, bahwasanya rahim ini, ikatan rahim ini adalah bisa aja terputus, la tuqta, bisa saja terputus. Wa inna ni'ma la tukfar, dan nikmat itu bisa saja dikufuri, diingkari. Idza qaraba bainal qulubi lam yuzahziha syai'un, ya, wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, idza qaraba bainal qulub, ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala mendekatkan di antara hati-hati hambanya, lam yuzahziha syai'un, maka tidak akan ada sedikit pun yang kemudian bisa menggoncang, ya, ikatan tersebut, yang bisa menggoncang kedekatan hati hamba-hamba yang kemudian sudah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka iwaflah rahimakallah, ukhuwah dalam syariat kita, dalam agama kita adalah kenikmatan
yang sangat besar yang kemudian kita harus jaga, kita rawat sehingga kemudian nikmat ukhuwah tersebut tumbuh. Jikalau seandainya kemudian nikmat ukhuwah tersebut sudah memudar, maka kemudian hendaklah kita menumbuhkan kembali, mengeratkan kembali. Wafillah rahimakumullah, hal yang penting yang lainnya adalah berkaitan dengan ukhuwah, bahwa ukhuwah fillah adalah ukhuwah, ikatan yang paling kuat di antara ikatan-ikatan persatuan. Kalau kita melihat bahwa kita mempunyai ikatan-ikatan sosiologis, ikatan-ikatan sosial, ada yang disebut dengan jalur nasab, keturunan satu kaum, kabilah. Ada kemudian ikatan yang sifatnya adalah ikatan yang didasari oleh harta, yaitu adalah ikatan bisnis, misal kerjasama. Ada kemudian ikatan yang dialasi, didasari karena sebuah hobi. Ya, hari ini banyak orang kemudian membuat satu ikatan, satu persaudaraan tersendiri, yaitu persaudaraan sepeda misal. Ya, jenis sepedanya pun berbeda-beda, maka kemudian ikatannya pun berbeda-beda, maka komunitasnya pun berbeda-beda. Ada kemudian ikatan yang diikat atau satu kumpulan, satu persatuan diikat dengan ikatan profesi. Ya, profesi. Ya, dari profesi yang kemudian kecil sampai kemudian profesi yang sangat besar. Tetapi ketahuilah bahwa ikatan-ikatan yang ada, ikatan-ikatan selain ikatan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ikatan yang sangat rapuh. Bahkan kemudian ketika sesuatu kemudian diikat dengan atas nama bangsa, ya, atas nama negara, kalau seandainya kemudian tidak berdasarkan kepada ikatan karena Allah Subhanahu wa taala, karena agama, maka kemudian itu akan sangat rapuh. Wafillah rahimakumullah, kita bisa lihat dalam sejarah kita bagaimana kemudian kita mempunyai satu fakta di mana ada satu kelompok yang kemudian kita sebut dengan kelompok Ansor, kaum Ansor, orang-orang yang kemudian menolong orang-orang muhajirin. Kita tahu bahwasanya kabilah Ansor itu terdiri dari dua kabilah, yaitu adalah kabilah Aus dan Khazraj. Dan kita tahu bahwasanya Aus dan Khazraj itu adalah saudara, adalah kemudian mereka punya ikatan nasab kaum, di mana mereka adalah orang-orang Yaman yang kemudian hijrah ke negeri Madinah. Artinya bahwa mereka itu bukan siapa-siapa, bukan kemudian tanpa ada kaitan, bukan kemudian tanpa ada jalur nasab yang mengikat mereka, tidak. Mereka mempunyai jalur nasab yang sama, jalur nasab yang sangat dekat. Tetapi coba kita lihat dalam sejarah mereka. Apakah kemudian jalur nasab tersebut mampu mengikat persatuan mereka, mampu kemudian menjadikan mereka damai, tentram, rukun, tidak kemudian berpecah belah? Maka kemudian kita katakan bahwa sejarah membuktikan bahwa selama 120 tahun orang-orang Ansor, orang-orang Aus dan Khazraj itu melakukan peperangan. Selama 120 tahun mereka kemudian berperang, bahkan perang silih berganti dengan perang yang berikutnya. Bahkan perang terakhir yang kemudian kita kenal dengan perang Bu'ats, yang kemudian terjadi sebelum hijrah Nabi, 5 tahun sebelum hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Itu kemudian masih saja kemudian dilakukan oleh mereka. Bahkan ini juga yang kemudian, kalau kita melihat, ini juga yang kemudian bahwa ikatan-ikatan ini juga yang kemudian menjadikan salah satu cara kemudian setan untuk menghancurkan ikatan persaudaraan kita. Ketika sudah mereka masuk Islam, mereka diberikan kenikmatan, lalu kemudian mereka bersaudara, ternyata setan tidak tinggal diam, setan selalu membangkitkan fanatisme kelompok mereka, fanatisme suku mereka, sampai kemudian hendak terjadi sebuah peperangan yang sangat dahsyat ketika dua kelompok tersebut sudah memegang senjata mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam ayatnya dalam surat Ali Imran dalam ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan hendaklah kemudian kita berpegang teguh terhadap hablillah, terhadap tali Allah Subhanahu wa taala.
para ulama menafsirkan yang maksud dengan tali Allah itu adalah al-Islam, sebagian yang lain mengatakan tali Allah itu adalah Al-Quran. Hendaklah kemudian kita berpegang teguh terhadap Islam dengan tali Allah, dengan Islam, dengan Al-Quran. Wala tafarraqu, dan janganlah kemudian kita berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a, dan ingatlah ya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah kepada kalian. Nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian, yaitu adalah Islam. Ketika kalian Allah berikan hidayah kepada kalian sehingga kemudian kalian menjadi orang-orang muslim. Id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum, yang ketika itu kalian bermusuh-musuhan, fa'allafa baina qulubikum, lalu kemudian Allah menyatukan, menautkan hati-hati kalian, fa'asbahtum, sehingga dengan nikmat tersebut, dengan Islam tersebut, bi ni'matihi fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kalian menjadi saudara. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang Ansor yang ketika itu juga mereka sedang ditabuh ya, untuk kemudian mengulang kembali tradisi jahiliyah mereka, yaitu adalah ya, berperang sesama mereka. Yang ini ditabuh oleh orang-orang Yahudi yang benci terhadap Islam, yang benci terhadap persatuan Islam, sehingga kemudian mereka membangkitkan fanatisme jahiliyah, dan kaum Ansor dari Aus dan Khazraj pun terpancing dengan hal tersebut, sampai kemudian mereka hendak melakukan peperangan, sampai berita ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian turunlah ayat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengingatkan mereka tentang apa yang kemudian mereka lakukan. Dan dalam ayat tersebut, kita bisa melihat bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengingatkan tentang sebuah kenikmatan yang Allah telah berikan kepada mereka, yaitu adalah orang-orang Ansor, yaitu adalah nikmat Islam, yang dengan nikmat Islam ini kemudian melahirkan nikmat yang berikutnya, yaitu adalah ikhwana, yaitu adalah persaudaraan. Ya, yang mereka dahulu kemudian berperang, mengorbankan anak-anak mereka, orang tua mereka, harta mereka, yang mereka kemudian bisa jadi berperang bukan dengan tujuan yang sangat mulia. Bisa jadi karena ada sebuah ada kemudian merasa tidak nyaman dengan perilakuan kabilah yang lain, atau kemudian diantaranya adalah tentang masalah seorang wanita dari kalangan Ansor yang kemudian kalangan Aus atau Khazraj yang kemudian didolimi, lalu kemudian diantara mereka tidak terima, lalu terjadilah peperangan. Atau bisa jadi disebabkan karena kemudian caci maki yang kemudian dilancarkan, dilafadzkan oleh mereka, sehingga kemudian terjadi permusuhan dan peperangan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengingatkan kepada kaum Ansar bahwa ini loh nikmat yang kemudian Allah berikan pada kalian. Dan begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian Rasulullah SAW lakukan di perang Hunain, ketika kemudian para sahabat Ansar yang kemudian tidak mendapatkan ghanimah, lalu kemudian mereka mengeluh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kaum Muhajirin, bahkan kemudian orang-orang yang baru masuk Islam kemudian mendapatkan jatah yang sangat banyak, sedangkan kaum Ansor kemudian tidak mendapatkan jatah sama sekali. Maka di antara yang kemudian diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum Ansor adalah ya tentang masa lalu mereka, di mana masa lalu mereka penuh dengan pertikaian, penuh dengan perpecahan, dan penuh dengan peperangan, yang kemudian Allah berikan kenikmatan hidayah Islam, dan Allah berikan kenikmatan yaitu adalah al-wihdah, yaitu adalah persatuan di antara mereka. Maka bahwa ukhuwah merupakan ikatan yang paling kuat di antara ikatan-ikatan yang lain. Ukhuwah fillah, ukhuwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah ikatan yang paling kokoh di antara ikatan-ikatan yang lain. Walaupun kita ketahui setan tidak akan henti, setan tidak akan diam, kemudian setan tidak akan berputus asa, di mana setan kemudian sudah berputus asa untuk mengganggu orang-orang Arab dalam sholat mereka. Tetapi setan tidak berputus asa dalam memecah belah umat ini, dalam mencabik-cabik ukhuwah persaudaraan umat ini. Akan tetapi Allah tadi saya katakan bahwa ketika
kaum muslimin dibingkai, diikat dengan ikatan ukhuwah fillah, ukhuwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini, maka tidak ada makar yang bisa menghentikan, tidak ada kemudian makar yang bisa kemudian menghancurkan ikatan ini, karena dia merupakan ikatan yang paling kuat ya di antara ikatan-ikatan yang lain, ikatan-ikatan dunia yang rapuh. Wafillah rahimakumullah. Lalu kemudian yang berikutnya adalah bahwa ukhuwah fillah adalah bermuara pada ikatan roh. Jadi ukhuwah fillah itu muaranya atau sumbernya bukanlah kemudian sumber yang sifatnya fisik, sumber yang kemudian sifatnya materi atau dunia, bukan. Ukhuwah fillah itu bukan, begitu pula bukan sumbernya adalah sumber kepentingan, tetapi ukhuwah fillah itu adalah sumbernya roh, bermula dari suatu hal yang sifatnya bukan materi, non materi, yaitu adalah roh. Ketika kemudian seorang hamba, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, maka Allah terlebih dahulu menciptakan roh. Allah Subhanahu wa taala menciptakan roh, yang roh itu kemudian sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya roh-roh tersebut saling mengenal, maka kemudian mereka akan bersatu, mereka kemudian akan saling bertaut. Dan kalau seandainya kemudian mereka tidak saling mengenal, maka kemudian mereka akan terpecah, berbeda. Maka muara inilah yang kemudian kita harus bangun, yaitu adalah muara roh. Maka kemudian sumber inilah yang kemudian menjadi pondasi ukhuwah kita. Walaupun bisa jadi kemudian profesi kita berbeda, walaupun bisa jadi hobi kita berbeda, walaupun bisa jadi kepentingan kita berbeda, tapi kalau seandainya kemudian muara ukhuwah kita, ikatan persaudaraan kita adalah roh, maka itu adalah muara yang benar. Muara yang kemudian sesuai dengan apa yang kemudian digariskan dalam agama. Maka iwafillah rahimakumullah, kalau seandainya kemudian orang-orang mukmin hendak berukhuwah, orang-orang mukmin kemudian menjalin persaudaraan, maka kemudian pasti mereka akan berukhuwah dengan orang-orang mukmin yang lainnya. Karena ruh mereka adalah ruh yang beriman, maka kemudian mereka akan berukhuwah, mengikat persaudaraan dengan orang-orang beriman. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, al-arwahu junudun mujannadah, bahwasanya roh itu adalah junudun mujannadah, adalah pasukan yang kemudian dipersenjatai. Ya, adalah roh itu adalah pasukan yang kemudian dipersenjatai. Fama ta'arafa minha talafa. Kalau seandainya kemudian mereka itu kemudian saling mengenal, maka kemudian mereka akan saling bertaut. Kalau seandainya kemudian mereka tanakara, mereka tidak mengetahui, saling mengingkari, ikhtalafa, maka mereka akan berbeda. Dan ini kaidah iwafillah. Kalau kita kemudian melihat diri kita ternyata lebih akrab, lebih kemudian lebih nyaman dengan orang-orang beriman, bahkan berkumpul dengan orang-orang beriman, insya Allah, alhamdulillah, Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita ruh yang beriman. Tapi kalau seandainya kemudian kita ternyata lebih nyaman dengan orang-orang fasik, atau naudzubillah, ada seorang mukmin yang lebih nyaman bergaul dengan orang-orang yang fasik, atau bahkan kemudian lebih nyaman bergaul dengan orang-orang yang kafir, mereka kemudian ridho bergaul dengan mereka, bahkan kemudian mengikuti apa yang kemudian mereka lakukan, maka bisa jadi ada masalah dalam ruh mereka. Ruh mereka tidak dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka iwafillah, seperti inilah tentang ukhuwah. Sehingga kemudian Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala ketika kemudian bercerita atau kemudian menuturkan tentang masalah ukhuwah, tentang masalah al-ulfah, ta'liful qulub, maka beliau mengatakan bahwa ulfah itu adalah sesuatu yang ghamid, suatu hal yang kemudian tersembunyi. Kita tidak bisa melihatnya. Kita kemudian tidak bisa melihat dari sesuatu yang zahir. Karena ukhuwah itu, al-ulfah itu, keterikatan, terpautnya hati, terpautnya jiwa itu bukan dengan fisik, tetapi dengan roh. Ketika kemudian roh-roh itu beriman, maka mereka akan bergabung dengan yang beriman.
Ketika ruh-ruh itu kemudian fasik, munafik, maka akan bergabung dengan orang-orang fasik dan munafik. Maka ketika ruh ini kemudian beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika jasad kemudian sudah menjadi kendaraan bagi ruh tersebut, maka jasad ini akan bergabung dengan orang-orang yang beriman. Maka ibadallah, jadi muara yang kemudian muara persaudaraan ukhuwah fillah itu bukanlah, sekali lagi, bukanlah kemudian fisik, bukanlah kemudian suatu hal yang sifatnya materi, tapi dia adalah sifatnya roh. Maka seandainya kemudian kita ingin memperbaiki ukhuwah kita, yang perlu kemudian kita perbaiki pertama kali adalah ruh kita, ruhiyah kita. Kita harus memperbaiki, kemudian harus jaga kemudian ruhiyah kita, sehingga kemudian kita bisa melihat dalam poin berikutnya bahwa ukhuwah itu, ihwafillah rahimakumullah, adalah merupakan buah keimanan. Dan ukhuwah fillah itu bahkan kemudian tersifati dengan sifat iman. Karena ukhuwah fillah itu adalah cabang daripada iman, maka kemudian dia pun akan tersifati dengan sifat iman, di mana iman yazid wa yanqus. Iman mengalami kenaikan dan pengurangan, pasang dan surut. Begitu pula ukhuwah kita. Ya, ukhuwah kita akan mengalami pasang surut. Kalau iman kemudian yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu kemudian akan bertambah dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ruh dan akan berkurang dengan kemudian berkurang dengan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula ukhuwah fillah kita. Ukhuwah fillah kita itu akan semakin erat ikatannya kalau kemudian kita akan semakin bertambah kenikmatannya dan kemudian persaudaraannya kalau seandainya kemudian kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ukhuwah fillah kita akan semakin pudar. Ukhuwah fillah kita akan semakin kemudian longgar, bahkan sedikit demi sedikit bahkan terurai kalau seandainya kemudian kita bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ukhuwah bagian daripada di antara bagian cabang-cabang iman kita. Maka ibadallah, kita bisa melihat di dalam ayat Al-Qur'an, innalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, innalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dalam surat Maryam ayat 96. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Maka Allah yang Maha Penyayang akan menjadikan bagi mereka kasih sayang. Wafillah, di situ kita bisa melihat bahwa orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan salah satu karunia dari Allah, yaitu adalah al-wud, kasih sayang, penerimaan dari orang-orang yang beriman yang lainnya. Dan ini memang selaras dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mencintai si fulan, seseorang hamba, maka kemudian Allah akan mengumumkan cintanya itu kepada hamba tersebut di hadapan makhluk, baik di langit maupun di bumi. Dan kemudian Allah pun memerintahkan makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi untuk mencintai fulan, hamba tersebut. Maka iwafillah, kapan kita akan bisa mendapatkan al-wud? Kapan kemudian kita akan mendapatkan kasih sayang sehingga kemudian orang-orang menerima kita, makhluk Allah Subhanahu wa taala menerima kita, bukan hanya kemudian manusia, bahkan kemudian hewan dan tumbuhan itu menerima kita. Tanah yang kemudian kita injak, bumi yang kemudian kita pijak, gunung yang kemudian kita daki, langit yang kemudian kita bernaung di bawahnya itu kemudian menerima kita, merasa nyaman dengan kita. Kapan kemudian akan kita mendapatkannya, akan Allah karuniakan al-wud kepada kita? Itu adalah ketika kemudian kita beriman pada Allah dan ketika kita beramal soleh. Maka al-wud, dan al-wud bagian daripada ukhuwah, cinta, ya,
Allah merupakan bagian kemudian pendukung, kemudian yang akan semakin mengeratkan ukhuwah kita dengan sesama kita. Maka ukhuwah kita akan semakin bertambah erat kalau seandainya kemudian kita beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Rasulullah SAW mengatakan bersabda, "Ma tahabbar rajulani fillah." Tidaklah dua orang kemudian berkasih sayang di jalan Allah Subhanahu wa taala, illa kana ahabbahuma ilallah ashadduhuma hubban li sahibihi. Coba kita lihat. Tidaklah dua orang yang kemudian berkasih sayang di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang kemudian paling cinta di antara keduanya kepada Allah. Orang yang paling cinta di antara keduanya kepada Allah, orang yang paling cinta kepada Allah di antara keduanya itu lebih cinta terhadap saudaranya. Jadi kecintaan saudara itu terhadap saudara kita akan semakin bertambah kalau seandainya kemudian kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya kemudian kita mempunyai saudara, saya mempunyai saudara dengan si fulan, maka orang yang paling cintanya lebih dahsyat terhadap saudaranya itu bisa dilihat, yaitu adalah dilihat seberapa cinta dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia cintanya kemudian cinta kepada Allahnya kemudian lebih tinggi daripada saudaranya, maka pasti dia adalah orang yang paling lebih cinta terhadap saudaranya. Maka dari itu rahimakumullah, tadi bahwa ketika kemudian berbicara tentang ukhuwah fillah ini, ternyata ukhuwah fillah ini karena bagian daripada min syu'abil iman, di antara bagian adalah bagian cabang-cabang iman. Maka ukhuwah fillah ini mengalami pasang surut, mempunyai kemudian naik dan turun, dan naik turunnya ukhuwah fillah, pasang surutnya ukhuwah fillah itu disebabkan karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jarak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tinggi persaudaraan kita. Semakin kemudian jauh kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin surut pula kemudian ikatan ukhuwah kita. Maka kita bisa melihat dua hal tersebut. Lihat dari dua sisi bisa. Melihat kalau seandainya kemudian ternyata rasa persaudaraan kita kurang terhadap saudara yang lainnya, berarti tanda bahwa cintaan kita, iman kita kurang terhadap Allah. Begitu pula ketika kemudian kita melihat bahwa seandainya kemudian ternyata kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita akan bisa melihat dampaknya, yaitu adalah semakin jauh pula kemudian kita persaudaraan kita semakin kemudian rendah pula kemudian persaudaraan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu barakallahu ukhuwah fillah menjadi satu tema yang sangat penting, satu tema yang sangat luar biasa. Sehingga kemudian dengan ukhuwah fillah ini kemudian kita bisa melihat, bisa beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sangat mulia, dan bisa kemudian fillah rahimakumullah kita menikmati nikmat ukhuwah ini, karena ukhuwah diantara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Fillah rahimakumullah, dalam begitu pula kalau kita bisa melihat bahwa ukhuwah fillah ini juga adalah kenikmatan yang Allah kelak abadikan di surga. Jadi ketika kita bersaudara di dunia, kan kita kalau punya banyak saudara itu nikmat. Kita punya satu musuh, bisa jadi kemudian itu yang menyengsarakan kita, walaupun hanya satu. Kita kemudian bermusuhan dengan saudara kita, pasti kemudian hati kita berbicara bahwa itu adalah suatu hal yang tidak nikmat. Hati tidak bisa dibohongi bahwa persaudaraan, keterpautan hati, persatuan itu adalah sebuah kenikmatan. Dan jiwa kita pasti akan merasa nyaman
ketika kemudian kita berjumpa dengan saudara-saudara kita, ya, yang kemudian saling mengeratkan tali ukhuwah, dan jiwa kita pasti tidak akan pernah nyaman, tidak akan pernah kemudian bisa menikmati kehidupan ketika kemudian ia bertemu dengan musuhnya. Maka dari itu, wafillah, di dunia saja kemudian kita sudah merasakan kenikmatan ukhuwah, maka ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabadikan nikmat ukhuwah tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan nikmat persaudaraan itu. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu nikmat yang sangat lebih, yaitu adalah dicabutnya, dihapusnya ghil, dendam, dengki terhadap saudara kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 45 sampai 47. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu fi jannati wa uyun, berada di surga dan wa uyun, dan berada di mata air, ya, di dekat mata air. Udkhuluha bisalamin aminin. Lalu kemudian mereka diperintahkan untuk memasuki surga tersebut dengan keadaan nyaman, aman. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Lalu kemudian kami cabut dari hati-hati mereka ghil, dendam, permusuhan. Ikhwana, sehingga mereka dalam keadaan ikhwan, bersaudara, merasa bersaudara. Ala sururi mutaqabilin, mereka kemudian duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Wafillah, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan di antara anugerah di surga kelak kepada orang-orang beriman. Yes, Allah Subhanahu wa taala mencabut al-ghil, yaitu adalah dendam, dengki yang berada di saudara kita, yang kemudian bisa jadi kemudian kita ghil, hiqd, dengki pada saudara kita di dunia, dan itu pasti akan meletihkan jiwa kita, melemahkan jiwa kita, menyengsarakan kehidupan kita. Allah cabut, Allah hilangkan ghil tersebut, menjadikan kita bersaudara, menjadikan kemudian kita ikhwana, bersaudara dengan orang-orang mukmin. Bahkan kemudian kita duduk berhadap-hadapan dengan saudara-saudara kita di atas dipan-dipan di surga, yang di bawahnya mengalir air sungai, dan kemudian sekelilingnya adalah kenikmatan-kenikmatan. Bayangkan, ikhwafillah, kita bertatap muka, berhadap-hadapan dengan saudara kita, ya, di atas dipan-dipan, yang dalam hati kita sudah dicabut sifat dengki, dendam yang ada di dunia. Dan ini adalah sebuah kenikmatan. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan satu waktu atau satu kemudian tempat pasar di surga. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyiapkan satu pasar, yang pasar di dunia kemudian mempunyai fungsi orang bertransaksi, orang berkumpul. Dan di pasar tersebutlah kemudian kita juga berkumpul, bercengkrama, menyapa saudara-saudara kita. Lalu kemudian bertiuplah angin dari utara, meniup, ya, kepada wajah dan baju mereka, sehingga wajah ahli surga semakin indah, semakin tampan, dan semakin cantik. Begitu pula, ya, pakaian mereka semakin indah, semakin cantik. Lalu kemudian mereka pulang ke rumah-rumah mereka, lalu kemudian berjumpa dengan bidadari-bidadari mereka. Lalu kemudian bidadari tersebut mengatakan bahwa engkau datang dengan lebih tampan, engkau datang dengan lebih cantik, engkau datang dengan lebih indah. Maka kemudian orang tersebut mengatakan, engkau pun demikian, bertambah indah dan bertambah cantik. Rahimakumullah, Masya Allah. Allah kemudian jadikan cengkramannya kita, Allah jadikan kemudian perjumpaan kita dengan saudara kita menjadi sebuah kenikmatan yang Allah abadikan nanti kelak di surga, di pasar yang ada di surga. Ya. Dan Masya Allah, ya
Makanya kemudian ketika para ulama mengatakan bahwa liqaul ikhwan, ya, bertemu dengan saudara itu jalaul ahzan, adalah penawar kesedihan. Jadi kalau seandainya kemudian kita bersedih, salah satunya adalah berjumpa dengan saudara. Penawarnya adalah berjumpa dengan saudara. Justru kalau seandainya kemudian kita bersedih dan menyendiri, maka kemudian itulah yang kemudian akan dimanfaatkan oleh setan. Tapi ketika kita berjumpa dengan saudara, maka itulah yang akan menjadi penawar bagi kesedihan kita. Maka Allah Subhanahu Rasulullah SAW juga kemudian mengatakan dalam hadisnya, ketika ada seseorang kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, bertanya tentang hari kiamat. Ya Rasulullah, mata qiyamus sa'ah? Ya Rasulullah SAW, kapan terjadinya hari kiamat? Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, maka kemudian Rasulullah SAW ketika mendapatkan pertanyaan tersebut, karena waktu itu sudah datang waktu sholat, maka kemudian beliau berdiri untuk sholat dan tidak sempat menjawab pertanyaan tersebut. Maka selesai sholat, kemudian Rasulullah SAW berkata, Aina sa'il an qiyamis sa'ah? Di mana orang yang kemudian bertanya tentang hari kiamat? Maka kemudian orang tersebut mengatakan, Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Ma'adad talaha, apa yang kau siapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut? Maka kemudian orang tersebut mengatakan, Ma'adadtu laha kathira salatin wala saumin. Ya Rasulullah, aku tidak menyiapkan untuk menghadapi kiamat tersebut dengan memperbanyak salat dan saum. Illa anni uhibbullah wa rasuluh. Kecuali aku cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jadi dia tidak punya amalan salat yang banyak. Dia tidak punya amalan saum yang banyak. Akan tetapi kemudian dia punya amalan yang sangat mulia, yaitu adalah kecintaan dia terhadap Allah dan Rasulnya. Kecintaan Allah dan Rasulnya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, faqala Rasulullah SAW, al-mar'u ma'aman ahabbah. Bahwasanya seseorang itu bersama dengan orang-orang yang ia cintai. Artinya seandainya kemudian ia mencintai Rasulullah SAW, maka kemudian ia akan bersama Rasulullah SAW kelak di surga. Para ulama memang berbeda pendapat. Di antaranya tentang apakah kemudian cukup kecintaan ini menjadi sebuah amal yang sangat istimewa. Maka Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, ini dalil tentang keutamaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada Rasulullah SAW, dan dalil dan keutamaan tentang pahala orang yang kemudian mencintai Allah dan Rasulullah SAW. Bahwa mereka kemudian ketika mencintai Allah dan Rasulnya akan mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa, yaitu adalah al-mar'u ala man ahabba, ma'aman ahabba. Bahwasanya seseorang itu kemudian akan bersama dengan orang yang kita cintai, dengan orang yang dia cintai. Kalau kita cinta terhadap bersaudara dengan orang-orang beriman, pasti kemudian kita akan bersama orang-orang beriman di surga kelak. Kalau seandainya kemudian seseorang kemudian mencintai orang-orang yang fasik, maka kemudian mereka kemudian akan berkumpul dengan orang-orang yang fasik, dengan orang-orang yang mereka cintai. Maka ibadallah, ini sebagai bukti sekali lagi bahwa persaudaraan itu kemudian Allah nanti abadikan kelak. Menjadi kenikmatan yang Allah abadikan karena orang-orang yang beriman bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Kalau seandainya kemudian dia mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai sesama orang-orang beriman, pasti kemudian mereka akan berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Anas bin Malik mengatakan ketika mendengarkan hadis ini, maka kemudian beliau mengatakan, "Fama ra'aitu farihal muslimuna ba'dal Islam farhahum bihadza." Jadi saya belum pernah melihat kebahagiaan kaum muslimin tidak pernah melihat kebahagiaan muslimin sebahagia kebahagiaan yang kemudian setelah mereka mendengar hadis tersebut. Waflarakullah, itu ukhuwah. Dan waflarakullah, selain kenikmatan hal tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga, ternyata kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan pahala yang sangat istimewa, di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kedudukan orang-orang beriman itu di kedudukan yang istimewa, yang kemudian orang-orang
para rabi dan para rasul pun merasa iri dengan kedudukan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Inna min ibadillahi launasan mahum bi anbiya." Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu terdapat orang-orang yang mereka itu bukan para nabi, wala syuhada, dan juga mereka kemudian bukan para syuhada. Yaghbituhumul anbiya wasyuhada. Akan tetapi kemudian para nabi dan para syuhada itu iri terhadap hamba-hamba Allah tersebut. Ya, pada hari kiamat. Bima kanhim minallahi ta'ala. Kenapa mereka merasa iri dengan orang-orang tersebut? Karena kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tukhbiruna manhum?" Kabarkanlah kepada kami siapa mereka ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Hum qaumun tahabu bi rauhillahi ala ghairi arhamin bainahum." Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Ala ghairi arhamin bainahum, yang mereka itu tidak punya ikatan rahim sesama mereka, wala amwal, dan tidak punya kepentingan harta sesama mereka, yata'atunahum, yang yata'atunahum fa wallahi inna wujuhahum lanur. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, demi Allah sesungguhnya di wajah-wajah mereka terdapat cahaya, wa innahum ala nurin, dan mereka berdiri di atas cahaya, la yakhafuna idza khafan nas, yang mereka itu tidak takut ketika orang-orang takut, wala yahzanuna hina hazinan nas, dan mereka itu kemudian tidak sedih ketika orang-orang dalam keadaan sedih. Jadi wafahrakullah, bayangkan orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka tidak punya ikatan rahim, walaupun mereka tidak punya kepentingan bisnis yang mereka kemudian saling tukar menukar, saling beri memberi di antara mereka. Ya, mereka Allah berikan kedudukan yang sangat luar biasa, yaitu adalah kedudukan yang dimana para nabi dan para syuhada pun iri. Itu adalah ketika mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wa fillah rahimakumullah, bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala kelak di padang mahsyar kemudian mengatakan kepada hamba-hambanya, "Ainal mutahabbun?" Mana orang-orang yang kemudian saling mencintai bijalali karena keagunganku. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman kepada hamba-hambanya, mana orang-orang yang kemudian saling mencintai karena kemuliaanku. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika itu memberikan naungan kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah, adzilluhum bidzilli yauma la dzilla illa dzilli. Maka kemudian aku akan berikan naungan kepada mereka di mana hari tidak ada naungan kecuali naungan dariku. Sebagaimana yang kita kemudian tahu di dalam hadis sab'atun yudhilluhumullah yauma la dzilla illa dzilluh. Ada 7 golongan yang kemudian akan Allah berikan naungan pada hari kiamat kelak, ya, di mana tidak ada naungan kecuali dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah rajulun wa rajulani tahabba fillah, dan di antara 7 golongan tersebut adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi wa tafarraqa ilaihi. Mereka kemudian berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun kemudian berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula wafarakallah di dalam hadis yang lain bahwa ketika kemudian kita mengunjungi saudara kita di satu negeri atau di satu kemudian daerah yang kemudian kita tidak ada maksud kecuali karena kita cinta pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kemudian akan memberikan kepada orang tersebut surganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin." Rasulullah SAW mengatakan bersabda, sesungguhnya ada seorang yang kemudian mengunjungi saudaranya di satu kota, fa arsadallahu ala madrajatihi malakan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat, ya, di tempat yang akan dilalui oleh orang tersebut. Falamma ata alaihi qala aina turid. Ketika kemudian orang tersebut datang, ya, mendekat pada malaikat tersebut, melewati malaikat tersebut, malaikat berkata, "Mau kemana engkau?"
Maka kemudian orang tersebut mengatakan, uridu akhon li min hadhil qaryah. Saya menuju saudaraku ini yang berada di kota ini. Maka kemudian malaikat berkata kepadanya, hal alaika min ni'matin tarubbuha. Apakah kemudian ada satu kenikmatan yang kemudian engkau inginkan darinya? Qala la ghaira anni ahbabtuhu fillah. Tidak ada tujuan materi yang kemudian aku inginkan, yang aku kemudian inginkan, yang menjadi kemudian tujuanku datang kepada saudaraku adalah kecintaanku kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian malaikat tersebut mengatakan, fa inni rasulullah ilaik, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang Allah utus kepada engkau. Bi anna Allah azza wa jalla qala ahabbaka kama ahbabtahu fihi, ya, ahabbaka kama ahbabtahu fihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai engkau sebagaimana kemudian engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan kecintaan pada orang-orang yang mengunjungi saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghapus segala dosanya. Bahkan kemudian Allah, kenikmatan yang sangat nikmat adalah ketika kemudian kita bisa merasakan lezatnya keimanan kita. Kenikmatan yang sangat agung adalah ketika kemudian kita bisa merasakan manisnya iman kita. Dan di antara cara kita agar kemudian kita mendapatkan kelezatan manisnya iman kita adalah ketika kemudian kita bersaudara, berukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan membenci karena, ya, Allah dan Rasulnya. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang kemudian mencintai orang lain, ia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Ya, dan ia kemudian tidak membencinya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ukhuwah Allah, kenikmatan ukhuwah adalah kenikmatan yang sangat luar biasa yang kemudian akan berbalas dengan kenikmatan yang lain. Maka dari itu kita harus menjaga kenikmatan ini dan harus kemudian mengevaluasi kalau seandainya kemudian ada hal-hal yang kemudian kurang dalam ukhuwah kita. Wafaqakallah, bisa beberapa hal yang kemudian kita bisa lihat. Di antara hal yang kemudian harus kita evaluasi adalah syarat ukhuwah kita. Para ulama mengatakan, atau bahkan kemudian Nasi Ulwan menulis dalam kitabnya, ada beberapa syarat ukhuwah itu, ukhuwah fillah itu, yaitu adalah yang pertama ukhuwah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Bahwa niat ukhuwah itu tujuannya bukan karena dunia, bukan karena ingin dunia atau takut tertinggalnya dunia, akan tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus murni karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ukhuwah diiringi dengan iman dan takwa. Ya, ukhuwah itu harus diiringi dengan iman dan takwa karena persaudaraan itu, ya, orang-orang mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Bahwasanya orang-orang mukmin itu bersaudara. Artinya bahwa hal yang kemudian harus mengiringi kita ketika kemudian kita mengikat tali persaudaraan dengan saudara kita adalah dengan tali keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rahimahullah, ketika nanti kelak orang-orang yang saling mencintai karena selain Allah itu mereka akan saling membenci di hari kiamat kelak, akan tetapi, ya, Allah Subhanahu wa taala mengecualikan illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Mereka akan terus-menerus saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan terputus cinta tali kasih orang-orang yang bertakwa walaupun kemudian terjadi peristiwa yang sangat besar, yaitu adalah peristiwa hari kiamat. Lalu kemudian yang ketiga adalah ukhuwah fillah itu harus dilandasi oleh komitmen, ya, komitmen kepada manhaj Allah, kepada aturan-aturan Allah. Bahwa kita berukhuwah itu bukanlah kemudian untuk sebuah keburukan, bukanlah sebuah untuk kemaksiatan. Justru ukhuwah yang kita bangun adalah di atas komitmen, ya, terhadap manhaj Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang keempat adalah ukhuwah kita itu dibangun di atas prinsip saling nasihat menasihati. Karena manusia pasti melakukan sebuah kesalahan.
Dan bahkan kemudian kalau seandainya kemudian tidak ada orang yang salah, maka kemudian Allah ganti dengan kaum yang melakukan sebuah kesalahan. Karena manusia itu makhluk khata wa nisyan, tempatnya kesalahan dan lupa. Dan kullu bani Adam khata, semua anak Adam itu mengalami kesalahan, dan sebaik-baik mereka adalah orang-orang yang bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka adalah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Inilah yang kemudian harus kita lestarikan. Ya, karena inilah yang kemudian akan semakin erat, menjadikan erat ukhuwah kita. Bahkan kemudian ketika ukhuwah fillah ini kemudian jauh daripada tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, maka kemudian bukan akan mendatangkan kenikmatan, justru kemudian akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kemudian kemurkaan Allah terhadap Bani Israel yang Allah murka terhadap mereka disebabkan karena mereka tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Maka Allah, sekali lagi bahwa ukhuwah syarat yang keempat adalah ukhuwah ini dibangun di atas prinsip saling menasihati. Dan yang terakhir ukhuwah diwujudkan dengan ta'awun, baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Bahwa ta'awun, tolong menolong ini menjadi salah satu samrah, menjadi salah satu kemudian buah, bahkan menjadi salah satu asbab, menjadi sebab-sebab ketika kita ingin semakin mengeratkan ukhuwah kita. Maka harus wujud, bukan hanya sekedar teori. Bahwa ukhuwah itu bukan hanya sekedar teori, dia harus tampak menjadi salah satu amal yang lainnya, yaitu adalah ta'awun, saling tolong menolong di antara kaum muslimin. Itu 5 syarat tentang ukhuwah. Yang berikutnya adalah tentang hal-hal yang akan menjadikan ukhuwah semakin erat. Mungkin jika ukhuwah itu akan semakin erat, satu saya akan bacakan secara cepat. Yang pertama adalah mengabarkan tentang kecintaan kita kepada mereka, bahwa kita cinta terhadap mereka. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa cinta, mengabarkan cinta kepada seorang yang kita cintai, dan ini memang sangat jarang di kita. Bahkan kemudian kalau seandainya kemudian saya mengungkapkan cinta terhadap sesama laki-laki, mungkin orang menganggapnya aneh gitu. Tapi Rasulullah SAW malah kemudian memerintahkan kepada kita untuk mengabarkan cinta kita kepada mereka. Jadi ada salah seorang sahabat kemudian mengatakan pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini cinta kepada si fulan." Rasulullah SAW katakan, "Apakah engkau sudah mengabarkan cintamu kepadanya?" Maka kemudian orang tersebut mengatakan, "Belum ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Fakum fa'alimhu." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ayo berdiri, kabarkan kepada mereka bahwa engkau mencintainya." Maka sahabat tersebut mengabarkan tentang kecintaannya terhadapnya. Lalu kemudian sahabat yang dicintai tersebut membalas, "Ahabbakalladzi ahbabtani lahu." Semoga mencintai engkau zat yang engkau mencintai karenanya. Bahkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza habba ahadukum akhahu fillah," jika seseorang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala, "falyu'limhu," maka kabarkanlah kepadanya. "Fa innahu abqa minal ulfah." Maka kenapa? Karena kabar tersebut akan menjadikan cintanya itu awet. Ya, keterpautan hatinya itu akan awet. Wa asbatat fil mawaddah, dan cintanya itu semakin menghujam. Jadi kalau cinta kita ingin awet, ingin dalam, maka apa yang kemudian kita harus lakukan itu adalah mengabarkan tentang cinta kita kepada saudara kita. Dan ini dilakukan oleh para sahabat, para salafus soleh. Bahkan suatu ketika ada seorang yang bernama Abi Idris al-Khawlani.
ketika kemudian ia memasuki satu masjid di negeri Syam, yang di masjid negeri Syam tersebut terdapat seorang pemuda yang ramah dengan senyuman, yang mukanya itu dihiasi dengan senyuman. Orang-orang berkumpul kepadanya, bertanya kepadanya, sampai kemudian satu waktu kemudian ya Ibnu Idris Al-Khawlani tersebut ya mendapati saat kosong, ya orang-orang tidak berkumpul pada pemuda tersebut. Lalu kemudian Idris Al-Khawlani tersebut menjumpai, mendekati pemuda tersebut, lalu kemudian dia mengatakan, wallahi inni la uhibbuka lillah, demi Allah wahai fulan, wahai sahabatku, sesungguhnya aku mencintai engkau karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian sahabat tersebut berkata, orang tersebut berkata, Allah, apakah karena Allah? Lalu kemudian Ibnu Idris Al-Khawlani tadi itu mengatakan, ya karena Allah. Lalu kemudian sahabat tersebut mengatakan, Allah, apakah karena Allah? Maka kemudian Ibnu Idris Al-Khawlani tadi mengatakan, ya karena Allah. Maka kemudian sahabat tersebut berkata, berbahagialah, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, ya wajib kecintaanku terhadap orang-orang yang saling mencintai karenaku, dan orang-orang yang duduk karenaku, dan orang-orang yang kemudian saling membantu karenaku, dan orang-orang yang kemudian saling menasihati karenaku. Jadi artinya apa? Bahwa Allah akan memberikan cintanya kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan orang pemuda tersebut yang penuh dengan senyuman tersebut adalah Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Maka wafarakallah, sungguh agung. Jadi ketika kemudian kita mencintai seseorang, mencintai saudara kita, maka katakanlah, kabarkanlah tentang cinta kita kepadanya. Lalu kemudian yang berikut adalah pintalah doanya, ya, pintalah doanya ketika orang tersebut tidak ada di hadapan kita. Lalu kemudian berjumpa dengan wajah yang berseri-seri dan bahagia, ya. Bahkan kemudian mengucapkan salam. Ya, suatu ketika Abdullah bin Umar itu beliau kalau pagi-pagi itu beliau pergi ke pasar. Tidak ada orang yang kemudian beliau jumpai kecuali kemudian beliau mengucapkan salam. Baik pedagang kecil maupun pedagang besar, beliau ucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Sepanjang jalan yang beliau lewati, dari beliau mulai berangkat sampai kemudian pulang, beliau selalu mengucapkan salam. Sampai satu ketika kemudian ada muridnya kemudian diminta untuk mengikutinya. Lalu kemudian Abdullah bin Umar pun kemudian melakukan hal yang sama. Yang ini kemudian menjadikan heran muridnya. Lalu kemudian setelah hal ini kemudian terjadi, maka kemudian sang murid bertanya kepada Abdullah bin Umar, ya Abdullah bin Umar, kenapa Anda melakukan hal ini? Ya, kenapa Anda melakukan hal ini? Padahal Anda datang ke pasar juga nggak beli apapun. Anda mengucapkan salam kepada semua orang, ya, karena Abdullah bin Umar mengatakan bahwa ya karena ini merupakan di antara amal-amal yang kemudian mendatangkan kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala. Wafahrakallah, hal-hal yang berikutnya adalah berjabat tangan ketika berjumpa, mengunjungi rumah, idkhalul surur, memasukkan kebahagiaan ke dalam hatinya, lalu kemudian memperhatikan kebutuhannya, juga melaksanakan hak-hak ukhuwah dengan sempurna. Dan di antara hak-hak ukhuwah itu ada banyak hal. Ada hak-hak yang sifatnya umum, ada hak-hak yang sifatnya khusus. Yang umum menyebarkan salam, menjawab salam, mengikuti jenazah, tashmid, berdoa kalau ada orang yang kemudian bersin, dan yang lain-lain. Dan termasuk yang berikutnya adalah menjauhi hal-hal yang kemudian menyakiti saudara kita, suudzon, ya, ghibah, menyebarkan aib, menyebarkan rahasia. Itu diantara bentuk hal-hal yang kemudian menjadikan tali persaudaraan kita akan memudar. Maka karena ini adalah merupakan hak-hak persaudaraan yang harus kita jaga, maka kemudian kita pun janganlah kemudian melakukan hal-hal tersebut. Wafahrakallah, ini saja yang kemudian saya bisa sampaikan dalam kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kenikmatan ukhuwah di dalam diri kita,
tentu ukhuwah fillah ya, dan ukhuwah lillah, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang kemudian dihasilkan dari kenikmatan ukhuwah ini. Wal afu minkum, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.